Akhir biasa kan rutinan teng suwuk. Nah, mampir pas kondure Sabtu pagi teng ngene kulo. Kan dia sering pengajian-pengajian. Dan dilebokno YouTube bae dadi duit kok. Apa iya jal kepriye? Kajari. Wah, dadi main apa. Nah, waktu itu wis ngobrol suwe, wis kapan-kapan aku ngelek maning bae. Kira garap serapan dina pisan jebule pas gue telepon wis aku masuk Rebo Kamis Jumat Sabtu nang nggonmu itu apa banyak dan sebagainya, belajar tani, belajar nah bila Allah alhamdulillah dulu juga dapat amanah takmir masjid teng ikut teng desane kulo. Terus salah satunya menjalankan pilar masjid yang kedua yaitu Baitul Quran. Maghrib kemudian bareng isya kali subuh kulo pengajian. Satu sing isi. Ini kan yang atas tafsir seperti itu sudah berjalan ya 3 hari ini. Besok datang lagi ya kajian lagi. Iya. Apik. Yang penting seperti itu. Tajam programnya, terus rasa mikir jumlah santri. Iya, mau satu pun biasa saja. Ngono lho. Jadi aja memasukkan nafsu. Begini santrine akeh men hebat men wah men biasa saja, tergantung Allah menitipkan ngono wae gitu. Wis ora usah terlalu ngoyo lah intinya. Target. Silakan Allah itu mau nitipkan berapa, kita dipercayakan berapa. Ya wis kuwi wae. Ngono. Jadi masalah anggere wong marjet iki begitu ora target mulangnya males, ora semangat kan sama kayak kajian di masjid misalkan kan wong desa kadang-kadang ngerti-ngerti ngeblong ngono kan. Ngerti dari sidik. Itu biasa saja ngono walaupun ukur jebule jenengan tok misalkan biasa tetap berjalan. Jangan berubah. Iya. Nyong tok sing nyong belajar bae. Iya, pokoknya jangan berubah hanya karena seperti itu. Lho. Ora terpengaruh lah. Ngono. Harus seperti itu. Apa maning ora istilahnya kan ora ono tantangan dari lingkungan kan penak maning ngono. Tantangan lingkungan ana ya kan lingkungan kadang-kadang kan maksudnya kan sing ngetarani banget misalkan walah saat kayak ini belum ada kayak Mas Taufik kayaknya alirannya aneh kayak ngono. Mulai. Karena jenengan ngerti. mulai. Nah, aku kan sering dikoyo ngono-ngono. Kan jare Ustaz Lukmanul Hakim PPKM siji ujian prasangka, perasaan ketahanan mental, KM ketahanan mental. Ini mesti dilakoni. Sudah mulai ada Pak. Aku kan wis biyen biasa kayak kuwi ngono lho. Dadi nek aku sih kuncinya sederhana. Ora urus. Ngono. Kuncinya ngono tok. Sudah tak siapkan. Iya, sudah saya siapkan. Cara sanome EGP. Dadi kene lho, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal dzalimun. Ngono lho. Artinya walau karihal kafirun ora urus karo wong kafir, ora urus karo wong zalim. Ngono lho maksudnya. Enggak perlu dipikir. Ngono wae kuwi. Fokus saja seperti kegiatan kita ngono lho. Ini ngono. Kuncinya ngono tok. Jadi ada kalanya kita memang harus buka telinga, ada kalanya memang tidak perlu buka telinga gitu loh. Nah, gue fleksibel wae. Kalau memang sesuatu itu entah itu kritik ataupun itu saran bagus, buka telinga. Tapi nek hal-hal sing kayak paling sesat kayak paling iki ya, gue orang perlu dirungokno. Alhamdulillah untuk takmir ya saat ini menerima takmir yang lain. Kowe posisine nang takmir dadi apa? Wakil. Ketua Ketua 2. Ketua 1 nek gimana? Urung maksimal kayak kudune ketua satunya juga sudah tak gandeng terus. Jane kudune kowe ketua 1. Yo bertahap betul. Kayak gitu ceritane. Biyen ibaratnya orang tamu masjid, orang tamu masjid. Deger pentongol lho. Terus diundang takmir orang tuh teka. Ya alhamdulillah kan kayak diuli petunjuk bukan ya. Udah 6 bulan ini semenjak corona lah. Bar nyong sakit kayak Mas kayak pokoknya terus gitu. Kayak sering masjid. Ngerti kedua-dua ya Anu pilihan musyawarah. kebetulan juga
saya punya ide ya, maksudnya yuk siki masjid aja muka kayak tok lah di sing profesional meninggal dan kayak nggonku wae. Kayak mesin kene wae, padahal sestrategis itu danane yo wani cara nggo ekspansi ngono lho. Ya karena takmirnya nggak punya apa ya? Ya tadi nggak ada nggak orang gregete ngono. Ya sudah. Alhamdulillah Kayak sekarang gini-gini kita ada itu. Ketua takmirnya dan saya terutama kan yo wis gawa Jogja barang ketuane. Wait, sebenarnya kalau iya, nah misalkan nanti dibuat kesepakatan takmir juga untuk fleksibilitas itu kalau memungkinkan itu untuk keputusan itu cukup harian gimana? pengurus harian toh jadi orang wong desa kan modelnya rapat wong akeh ngono lho. Itu sudah saya sampaikan juga. Yo ki kadang nek bar Jumatan walaupun 15 menit 30 menit ngobrol program apa itu men ora nyita waktu kok kumpulan jam 10 jam 9 sampai teka jam 10 kon sampai mukadimah jam 12 jam 1 sampai rampung nyita waktu banget Ya mungkin sekali-kali Kiai sing mangku ngarep dijak mung Jogja Mbok Mas. Ya lebih Aku mendukung. jane wis beberapa kali Mas arep dilalah kendala bae. Iki winginane Mas Agus Yunani ya ngajak juga. Kalau Mas Agus Arep nganu apa jenenge? Aku kan mauna arep ngundang Ustaz Jazir kae lho. udah Jazil Joko Karya. Joko Karya. Dewan Surone Joko Karya kan Ustaz Jazir. Yang pertama kali merekonstruksi Joko Karyan. Joko Karyan kan Ustaz Jazir. Nah, dia yang mengawali semua kan. Nah, itu jadi nyong kepengin ngundang yang sebenarnya ini sudah direspon teman-teman sudah banyak. Yowes kapan iso? Nah, nanti kita akan undang takmir masjid. Lho, tapi terbatas mungkin hanya tiap kecamatan paling siji apa loro gitu. Somotan ya. Ya yang terutama yang mungkin untuk mereka itu ya jaringan-jaringan kita lah. Maksudnya kan men ora eman-eman ngono lho maksudnya. Visi ya, masjid itu bagaimana? Gue yang kepengin gue ngundang gue suwi banget ngono. Wingi jane pas kae mampir nang ngene Mas Agus kuwi Agus Yunani aku ndilah pas ra ngerti ngono. Terus ya udah apa besok ke sana aja ya wis tak anggar waktu lah tak iki waktu lah. Bukannya gue Mas ngesuk. Ini teng niku nggih, Pak. Nang ndi? Teng Mas Taufik, ya Mas. Ih, Siapa sih? Ustaz Jati tadi. Alhamdulillah ngenjang tanggal 13 Februari. Tapi senes niku Jazil. 13 Februari kula ngundang Ustaz Sasongko. Sasongko Jati, Komandan Paskas Jateng DIY Jatim. Ya arahnya juga masjid lah ya. Masjidan yang profesional yang ibaratnya tangan kanannya ini kok menjalan Ustadzul Nur Hakim itu dulu. Memang perlu ya ngono. Masyarakat itu perlu disadari terutama takmir ki men padha mikir. Aku nek ngene takmire ngeluh. Wis ya wong desa padha ora mangkat. Pertanyaannya bukan kenapa orang desa tidak berangkat. Pertanyaannya kenapa orang desa harus berangkat. Memang urusannya memang butuh apa dengan masjid. Ketika masyarakat merasa tidak butuh masjid, mau apa mau masjid? Maka kalau takmir ingin supaya masyarakat itu tertarik pergi ke masjid, buat masyarakat butuh masjid. Nah, kan kuncinya ngono toh. Ngono lho. Sekarang masjid orang duwe kader, salah dhewe ora duwe kader. Iya. Podo raja mau salah dewek tidak bisa membuat program yang membuat mereka itu merasa butuh, mereka itu merasa tertarik. Salah dewek. Jadi jangan salahkan masyarakat yang tidak mau berangkat ke masjid setelah masjidnya bagus. Salah takmire oleh ngelola ngono lho. Itu begitu. Makanya kita insyaallah pulau undang Insyaallah panjenengan makanya wonten Surabaya 13 Februari. Insyaallah senang aku nek urusan manajemen masjid. Insyaallah. Men kok menyatukan pripun lah. Wah, aku godhot banget karo kene iki. Masalahnya kene potensinya kan sudah Bagus banget ya, Pak. Pinggir jalan, parkirannya luas. Aku mengundurkan diri dari takmir itu 2008 aku iki. Biyen. Karena aku mungkin bendahara kan. Bendahara terus 2008 yang mundur lah. Karena
Karena orientasinya itu selalu masjid ki bangun fisik. Iya ngono lho, rombongan bangun pilu iki lho sing dadi problem ketika wis dibangun fisik apa. Dene masyarakat ora jamaah. Lho emang urusane apa bangunan apik karo jamaah? Ora ono urusane. Lihat kita ke kampung-kampung ning gunung-gunung ning ndi lho. Masjid elek-elek, musolane elek-elek, kebok malah penuh. Iya ora? Ya kan gitu. Padahal mlakune ya doh. Lah iya, kenapa ngono lho? Iya, pertanyaan itu yang harus dijawab. Jadi jangan bertanya kenapa masyarakat, kenapa umat tidak mau berjamaah di masjid. Pertanyaannya, kenapa umat harus ke masjid? Butuh apa umat ke masjid? Oh, nemu butuh kok. Itu enggak ada kebutuhan apa-apa. Nek kebanyakan orang Butuhnya apa ya? bangun itu akan membuat masyarakat malah jenuh gitu. Soalnya Urunan baik. iya, karena saya menemukan di lapangan Urunan baik. lowong boleh-boleh duduk sumbangan baik, boleh-boleh sumbangan baik nah itu ya. Ini salah satu kebutuhan warga biar mau ke masjid apa, Pak? Itu seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua kan sudah jelas. Misal ketika masjid memberikan solusi, masjid programnya kepemudaannya misalkan remaja ada program bimbingan wirausaha intensif. Oh, iya. Nah, kan ngono misalkan nang masjid mengadakan gitu. Persoalannya bocah sing isih sinau, oh diadakan bimbingan belajar di masjid. Iso juga kan itu jadi si bocah-bocah ono lah iya. difasilitasi terkait ekonomi masjid mengadakan bazar setiap ahad misalkan ya. itu orang akan merasa termasuk ketika yang fakir miskin dibuat program misalkan ini ada saudara-saudara kita yang miskin datanya ini sing arep melu bantu sapa nah, kan gitu ketika dialokasikan sing melarat arep ora ning masjid ya mikir-mikir kan ngono wis diwehi kok ora Iya, bener, masjid. bener. Paling orang nek nyora tak bantuanku ya. Iya gitu. Awal begitu itu udah bagus. Udah jalan kan itu yang besok kita undang bisa ngaji. Iya. Itu udah jalan. Itu yang perlu. Iya. Nah, kayak nang kene kan santunan setahun sekali. Ngono santunan rame. Mati tekan jobo ngono. Kenapa ora santunan yang bendino ngono lho? Kan gitu. Madangnya 12 tahun pisan. Iya, kemampuannya sing ra ono. Bukan kemampuannya tidak ada karena Program. tidak pernah berusaha untuk membuat program itu setiap hari. Karena mikirnya kan tahunan, akhirnya mikirnya ya tahunan. Coba kalau itu programnya dibuat setiap hari, mikirnya bendino kan ngono lho maksudnya. Iya. Itu begitu problem itu loh. Makanya ini otaknya itu harus dibongkar total semua ngono lho. Takmir masjid ini ngono kuwi. Ono, aku tau mbiyen nang Jogja. Arab sholat subuhan, masya Allah, golek masjid angel pol dikunci kabeh. Lha iki jam 11 dikunci kabeh iki kepriwe iki. Jam 3 jam 3 apa jam 2 iki. Lah aku arep sholat angel banget. Barang nemu disabet karo sajadah ya Mas. Palingan para masalah. Urung wis ditulisi dilarang tiduran. Kesel perjalanan atau dilarang tiduran aja Dan itu, tapi memang di penguatan masyarakat tidak boleh sih, Pak. apa nih? Tidur di masjid? Makanya sebenarnya desain masjid sebenarnya nggak ada kata Larangan begitu. gitu. Jadi gini, oke ya, itu ini masjid, Iya. ya masjid. Di zaman Rasul itu ada orang namanya ahlu sufah. Sufah itu mereka orang-orang yang jadi masjid itu dibuat ada bilik-biliknya. Lah sufah itu tempat tinggal mereka itu. Salah satu ahlu sufah paling terkenal Abu Hurairah. Kuwi manggone nang masjid. Abu Hurairah iki kanthi tahu karena yang ngasih itu ada 300-an orang gitu loh. 300 sing manggon nang masjid kuwi gitu loh. Nah, ahlu sufah itu namanya. Mereka akhirnya disebut sufi. Itu awal-awalnya ahlu sufah asline. Nah, disebut sufi ya, segi mudeng kan kenapa jadi sufi? Karena mereka fokus tiap hari itu hidupnya di masjid. Waktu-waktunya hanya untuk ibadah di masjid. Wongnya orang di pekerjaan ora di apa. Ngono lho. Makanya Abu Hurairah iki tahu wis nganti ngeliyepol wis rong dina ora mangan ngono kan. Ora ketemu Abu Bakar, wah ketemu Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar, salam. Wis guyang-guyung liwat tok. Mbok arep kejak aku beli ora. Ketemu liyane menang ngono tulis. Ngono lho. Itu karena memang enggak ada kerjaan, enggak ada penghasilan. Itu termasuk Abu Hurairah yang terkenal. Sufi yang paling terkenal itu Abu Hurairah kan? Gitu loh. Itu sufi. Sampai pingsan. Jangan kan tidur. Tinggal loh.
tinggal lo di masjid. Cuman untuk menjaga kuatire, ngono lho, kuatire kombok ternyata apa jenenge khawatirnya orang itu mbok najis dan lain-lain. Nah, terus mengganggu orang yang Ibadah. takutnya mau sholat malah go turu. Nah, makanya desain masjid ket zaman biyen, oke, kalian ngerti desain nggonku kan? Nggih. Sebenarnya yang asli masjid itu di dalam itu. Yang ruang dalam. Iya, lah sampingnya serambi. Wong oleh turu ning serambi apa bebas ngono lho. Lah nang nggonku ngene bocah-bocah tak kon gelar karpet turu ning masjid, turu ning kamar. Bocah iki turu santri iki turu ning masjid ngono. Minimal apa? Karpet menadzan kan tani, nang kamar kan rata kita. Ngono. Yang penting enggak di dalam di karena nek di dalam khawatirnya mbok ono wong ngarep sholat ngono lho, karepe Khawatir ngono. aja. Tapi kalau larangan enggak ada ya, Pak? Wah, ada lah. Larangan itu bercanda di dalam masjid. Nah, itu bercanda-canda itu di dalam masjid itu terlarang. Tidak membahas agama ya. Iya. Bahas bisnis. Tuh, ya enggak. Jadi gini, membahas sesuatu yang kemaslahatan itu boleh. Boleh. Apapun kemaslahatannya, misalkan rembugan ki kepengin esuk nek kerigan ngeresiki gorong-gorong. Ya ngono, oleh ora masalah. Tapi tidak boleh bercanda dalam masjid dan transaksi secara langsung. Bahas bisnis oleh ra oleh bahas bisnis. Mung jual beli ra oleh. Dodolan nang jero masjid ora oleh. Ya sebab ketemu nang masjid iki ya ora oleh ngono lho. Kalau mau transaksi metu dhisik nang jaba nyake duite oleh. Di dalam masjid itu terlaknat untuk jual beli. Ngono lho. Jadi bahas bisnis oleh, bahas bisnis karo jual beli beda ora? Betul. Nah, bahas bisnis kan pembahasan strategi kepiye ngono itu bagus, enggak apa-apa, enggak masalah. Mung jual beli dol tinuku nek aweh-awehan duit karo barang itu enggak boleh dalam masjid. Itu loh. Itu larangan-larangan di dalam masjid. No, karena kita menjaga kehormatan masjid. Ini ya gue paham ora? Jadi caranya seperti itu, berikan edukasi kepada masyarakat.